Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini ada video yang cukup menarik, dan video ini video yang baru saja diupload oleh salah satu channel Kabib. Video ini adalah ceramah dari Kabib Lora Ismail di acara Haul Mbah Soleh Tanggul. Ini sambutan dari Lora Ismail ini cukup mengejutkan menurut saya. Karena di saat kita orang-orang yang punya tujuan meluruskan kesesatan-kesesatan ajaran Ba'alawi, kemudian Lora Ismail justru menilai bahwa usaha kami, perjuangan kami ini dianggap sebagai framing. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Lora Ismail dalam sambutan di acara Haul Kabib Soleh Tanggul, nanti videonya akan saya tampilkan, kemudian akan saya komentari. Namun sebelum saya menampilkan video Lora Ismail, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe. Kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah dari Lora Ismail di acara Haul Kabib Soleh Tanggul. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sattaril uyub alladzi tanjali bifadlihi wa birahmatihi anna al-humum wal kurub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Para habaib, para kiai, para pejabat, para hadirin yang saya hormati, bil khusus kepada keluarga besar dari Shahibul Haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada panjenengan-panjenengan semua, yang mudah-mudahan semuanya para habaib, para kiai dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sihah wal afiyah, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah para hadirin, puji dan puja syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk pertama kalinya saya jauh-jauh datang dari Bangkalan untuk pertama kali menghadiri haul dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Setelah selama ini saya lebih sering berziarah, bertabarruk dan bertawassul kepada beliau untuk menunaikan berbagai hajat dan keinginan. Dulu saya pernah punya banyak hajat, termasuk saya ingin memondokkan adik perempuan saya di Darul Zahra Tarim Hadramut. Saya juga punya hajat khusus, ingin punya anak laki-laki, dan banyak hajat-hajat yang lain. Dan saya datang ke Tanggul khusus berziarah, bertabarruk, bertawassul, meminta doa kepada Habib Soleh Tanggul. Dan sekarang alhamdulillah semua itu, hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberkatil Habib Soleh Tanggul. Para hadirin, para habaib, para kiai, haul Habib Soleh Tanggul ini bagi saya pribadi merupakan sebuah oase yang sangat menyejukkan di tengah padang pasir yang sangat gersang, di tengah framing-framing jahat atas para habaib, di tengah upaya untuk membunuh karakter para habaib min al-Ba'alawi, di tengah upaya untuk mengeneralisir bahwa para habaib semua tanpa terkecuali adalah orang-orang jahat dan keji, di tengah upaya untuk
memetak-metakkan, bahkan memisahkan antara para habaib dan para kiai. Apa yang kita saksikan hari ini di Hall Habib Soleh Tanggul, berkumpulnya ribuan umat dari seluruh penjuru Nusantara, berkumpulnya para habaib, para kiai, para pejabat dalam satu bingkai kerukunan dan kedamaian. Ini semakin menegaskan bahwa semua upaya itu akan menjadi upaya yang sia-sia belaka. Karena itu sama saja meruntuhkan, sebuah upaya untuk meruntuhkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Dari video yang baru saja kita saksikan, seorang Lora Ismail, Mukibin Akut, yang selama ini mencoba buta, mencoba tuli atas kejahatan-kejahatan Ba'alawi, dan justru menyerang balik orang-orang yang berusaha meluruskan sejarah, orang-orang yang berusaha meluruskan akidah, dan orang-orang yang berusaha menunjukkan kepada publik bahwa inilah ajaran Ba'alawi yang sebenarnya. Lora Ismail justru mengatakan kami adalah orang yang mengframing para kabaib. Ini sungguh mengejutkan ketika orang yang mencoba membela keutuhan NKRI justru disebut sebagai orang yang mengframing. Dan ketika kita merujuk pada kitab Solah Al-Bakri, Tarikh Hadramaut Asy'asy'i, bahwa memang politik Ba'alawi adalah politik adu domba, maka Lora Ismail, seorang Mukibin Akut pun tak beda jauh dengan gurunya, mencoba memakai politik adu domba. Mereka yang framing justru menuduh kami yang memframing. Lora Ismail mengatakan bahwa tuduhan atau framing jahat kepada para klan Ba'alawi ini tidak akan berhasil dan sia-sia. Karena apa? Sesuai dengan konteks ayat Al-Quran bahwa setiap muslim adalah saudara. Kalau soal itu ya, soal konteks ayat Al-Quran, setiap muslim adalah saudara, itu ya memang betul. Tetapi yang menjadi pokok persoalan, kenapa sampai kemudian kami orang yang pengen meluruskan akidah, orang-orang yang pengen menjaga keutuhan NKRI, orang-orang yang tidak mau dijajah secara spiritual, ini kemudian menunjukkan kitab-kitab leluhur Ba'alawi, menunjukkan track record orang-orang Ba'alawi zaman dulu, menunjukkan penceramah-penceramah Ba'alawi yang isinya caci maki, kemudian merendahkan kiai-kiai pribumi, menghina Gus Dur, menghina Kiai Ma'ruf Amin, kemudian menghina Kiai Said Akil Siraj, dan masih banyak lagi. Apakah Lora Ismail buta terhadap itu semua? Apakah Lora Ismail itu mencoba tuli terhadap itu semua? Sampai kemudian Ma'ruf Amin disebut sebagai babi oleh salah satu kabid. Di mana Lora Ismail? Apakah itu dianggap sebagai sebuah hal yang maklum? Tentu orang yang nalarnya waras bahwa hal itu adalah penghinaan yang sangat kecil. Tapi ya kembali, karena Lora Ismail ini adalah seorang Mukibin Akut, maka kebobrokan semacam apapun yang dilakukan oleh orang-orang Ba'alawi, maka Lora Ismail mencoba buta dan mencoba tuli atas itu semua. Dan orang-orang yang membongkar kebusukan Ba'alawi justru dituduh sebagai orang yang framing. Kemudian Lora Ismail kemana? Pada saat Bahar Smith dengan lantang ngomong, satu kabib yang bodoh ini setara atau selevel dengan 70 kiai pribumi yang alim. Lora Ismail terima dengan ucapan Bahar Smith. Andai Lora Ismail orang yang waras nalarnya, tentu tidak terima. Kita menimba ilmu, habis biaya banyak, habis waktu, habis pikiran, kemudian disetarakan dengan kabib yang bodoh. Satu kabib bodoh dengan satu ulama yang alim, satu ulama, kemudian diselevelkan saja, saya tidak setuju. Apalagi satu kabib bodoh selevel dengan 70 ulama yang bukan dari kabib. Hanya orang-orang yang nalarnya sudah tidak waras yang terima. Kemudian pernyataan dari Taufik Assegaf,
bahwa ulama adalah pengawal habaib, pengawal dzurriyyah Nabi. Sealim apapun ulama tetap disebut sebagai pengawal habaib. Nalar yang waras tentu tidak akan terima. Entah Lora Ismail karena mukibin akut tentu akan menerima saja. Kemudian pernyataan kitab-kitab Ba'alawi bahwa antara Faqih Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya wali yang populer di dunia, sementara yang populer di akhirat adalah Faqih Muqaddam. Tahu dari mana Faqih Muqaddam kemudian populer di akhirat? Nalar yang waras kembali akan menolak pernyataan semacam ini. Apakah Lora Ismail juga mencoba buta dan mencoba tuli atas apa yang disampaikan oleh Faqih Muqaddam dalam kitab Masra'ur Rawi ada, dalam kitab Syarhul Ainiyah ada, dalam kitab Tuhfatul Ahbab juga ada, dan di kitab-kitab yang lain itu ada pernyataan dari Faqih Muqaddam yang mengatakan bahwa aku adalah Allah, aku tidak butuh Muhammad. Kita bongkar, kita publikasikan. Tujuannya apa? Tujuannya orang awam biar tahu inilah ajaran Ba'alawi yang sebenarnya. Apakah Lora Ismail menganggap bahwa ucapan semacam itu disebut sebagai ucapan yang benar? Otak yang waras tentu akan menolak pernyataan semacam itu. Kemudian Faqih Muqaddam juga berdoa untuk anak cucunya, bahwa salah satu dari doa Faqih Muqaddam, keturunan Faqih Muqaddam itu tobatnya diterima walau sudah berada di dalam kubur. Kembali lagi, jika Lora Ismail, orang yang nalarnya waras dan akalnya waras, tentu menolak pernyataan semacam itu, karena sangat jelas ada hadis bahwa ketika roh sudah ada di tenggorokan dan ajal mau datang, mau dicabut nyawanya oleh Allah, maka pada waktu itu pula pintu taubat sudah tertutup. Bagaimana ketika orang masih hidup dan rohnya sudah ada di tenggorokan saja pintu taubat sudah ditutup? Kemudian Faqih Muqaddam mengatakan keturunan-keturunannya bisa taubat walaupun sudah berada di dalam kubur. Kemudian saya tunjukkan lagi, kitab Syarhul Ainiyah ada, kitab Masra'ur Rawi ada, dan kitab-kitab Habib yang lain pun menjelaskan terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari bisa 70 kali. Jangan ngeles bahwa mi'rajnya adalah sholat, karena mi'raj di situ ma'ada batin bersama hewan ternaknya. Apa iya? Sholat bersama hewan ternaknya. Jika yang dimaksud bukan mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Kemudian pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad bahwa ia mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah dan dadanya dibelah sebagaimana dibelah dadanya Rasulullah. Nalar yang waras pun akan menolak. Nalar yang sehat tentu akan menolak pernyataan semacam ini. Apakah Lora Ismail akan menuduh bahwa kami orang yang framing, sementara kami justru menunjukkan pernyataan-pernyataan sesat orang-orang Ba'alawi? Kemudian dongeng-dongeng khurafat terkait bisa menurunkan emas, menurunkan hujan susu, kemudian kotoran atau BAB-nya itu menjadi emas batangan, sholat tidak menghadap ke kiblat, bahkan wali Ba'alawi tidak sholat ketika ditanya di atas langit ada 9 yang serupa dengannya lagi sholat, bisa membelah dirinya dari 10. Banyak lagi dongeng-dongeng khurafat yang itu hanya dibuat-buat untuk melegitimasi keunggulan klan Ba'alawi saja. Apakah Lora Ismail akan tetap menuduh kami adalah orang yang mengframing para habaib? Saya tunjukkan lagi kepada Lora Ismail. Ketika kemudian Habib Abdullah Al-Haddad dan juga Habib-Habib yang lain mengatakan bahwa Torekoh Ba'alawi adalah aqwa mutu, lebih utama-utamanya Torekoh, lebih lurus-lurusnya Torekoh. Berani menjamin semacam itu berarti menganggap Torekoh selain dari Ba'alawi itu tidak selevel dengan Torekoh Ba'alawi. Pernyataan semacam ini Lora Ismail terima.
Pernyataan semacam ini Lora Ismail setuju. Memang otak seorang Muhyiddin ini sudah tertutup. Walaupun Ba'alawi banyak menunjukkan kebusukan-kebusukannya, tetap kami yang membongkar kebusukan Ba'alawi justru dituduh sebagai orang yang mengframing. Ini kan kasihan banget untuk Lora Ismail, seseorang pribumi kemudian harus berlindung dan nyaman di ketiak para Habib. Seharusnya Lora Ismail ini jeli, cerdas, mengkaji kitab-kitab Ba'alawi. Kemudian berani katakan benar jika memang itu benar, dan berani katakan salah jika memang itu salah. Jangan hanya karena faktor kedekatan kemudian membela mati-matian orang Ba'alawi dan justru menuduh kami adalah orang yang mengframing. Padahal Ba'alawi yang mengframing. PWILS di framing PKI. Siapa coba yang mengframing kalau bukan dari Ba'alawi? Nah itulah kenapa saya membongkar kitab Tarikh Hadramaut Asyasi. Disitulah Solah Al-Bakri membuka kebusukan orang-orang Ba'alawi, politiknya politik adu domba. Kemudian banyak lagi dongeng-dongeng khurafat terkait orang-orang Ba'alawi yang di situ walaupun mabuk, walaupun berzina, walaupun maksiat, tetap harus dihormati karena dzatiyahnya itu beda dari kita semua. Ini apaan? Apaan pernyataan semacam ini? Otak yang waras tentu akan menolak. Kembali lagi bahwa orang-orang Ba'alawi itu mengklaim bahwa nasab mereka dengan keturunan Rasulullah yang lain tetap yang paling mulia adalah nasab Ba'alawi. Tahu dari mana? Kalau nasab mereka itu nasab paling mulia di hadapan Allah, itu tahu dari mana? Sampai kemudian memproklamirkan diri bahwa kamilah keturunan Rasulullah yang paling utama di antara keturunan Rasulullah yang lain. Ini kalau bukan keturunan palsu itu nggak mungkin ngaku-ngaku semacam itu. Kita bisa lihat keturunan Rasulullah yang asli, mereka diam. Mereka justru menunjukkan keilmuannya. Mereka justru menunjukkan kesopan santunannya. Beda dengan Ba'alawi, menunjukkan arogan, menunjukkan kesombongan. Di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah yang mengalir. Siapa itu yang ngomong kalau bukan Bahar? Pantas enggak keturunan Rasulullah kemudian menyombongkan diri semacam itu? Hanya keturunan palsu yang menampilkan pernyataan semacam itu. Kalau saya bongkar kebusukan-kebusukan Ba'alawi dari ceramah-ceramahnya yang suka dongeng khurafat, yang suka dobol, ada Habib yang sudah mati kemudian di dalam kubur masih makan semangka. Itu kan anak kecil umur 5 tahun saja ketawa mendengar ceramah semacam itu. Apakah Lora Ismail mencoba buta dan mencoba tuli atas ceramah yang semacam itu? Kemudian ada dinding masjid yang ketika ditanya terkait ilmu nahwu itu bisa menjawab berkat berkah dari salah satu Habib yang biasa ngajar di masjid itu. Kembali, apakah Lora Ismail akan mencoba buta dan mencoba tuli atas dongeng-dongeng dobol yang ditampilkan oleh penceramah-penceramah Ba'alawi? Dan masih banyak lagi. Kalau kita kaji kitab Rosfatus Sodi, di situ kitab yang belum lama itu, di situ isinya apa? Isinya glorifikasi, dongeng-dongeng khurafat, mengatakan bahwa Ba'alawi itu kalau masuk ke rumah siapa saja tanpa permisi saja boleh. Kita tidak boleh suudzon terhadap para Habib Ba'alawi. Ada itu dalam kitab Rosfatus Sodi, bisa dikaji. Kalau Lora Ismail benar-benar mau meneliti dan pengen tahu kebenaran yang semestinya, jangan hanya karena kedekatan kemudian membela mati-matian. Saya katakan sekali lagi, di kitab Rosfatus Sodi ada keterangan ketika Habib Ba'alawi masuk ke rumah siapapun tanpa permisi saja, kita tidak boleh mensuudzoni karena mereka adalah keturunan Rasulullah katanya. Jadi harus dimuliakan walaupun tanpa permisi. Ada itu di kitab itu. Nah, ajaran-ajaran semacam itu kemudian kami bongkar, kami publikasikan agar orang awam tahu
Justru Lora Ismail ngomong kamilah orang yang mengframing, mencoba mengadu domba. Aneh kalau saya pikir, sekelas Lora Ismail ini kemudian punya nalar semacam itu. Dan banyak lagi dongeng-dongeng khurafat Ba'alawi. Ada Habib yang sudah meninggal kemudian pulang bisa menghamili istrinya. Itu dongeng apaan? Horor itu. Kemudian yang kemarin saya bahas ada Habib yang datang ke pemakaman kemudian salam kepada seluruh ahli kubur, dijawab secara serentak dan jawaban dari ahli kubur didengar oleh orang lain. Ini hanya dongeng-dongeng horor yang tidak pernah terjadi, bukan keramat. Karena keramat itu tidak semacam itu. Banyak lagi cerita-cerita, bahkan wali-wali Ba'alawi itu banyak yang sudah mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Ketika Fakih Muqaddam sehari ngomong bisa mi'raj 70 kali. Sementara Rasulullah seumur hidup hanya diberi kesempatan oleh Allah bisa mi'raj sekali. Ini secara tidak langsung merendahkan kualitas Rasulullah dan mengunggulkan Fakih Muqaddam itu sendiri. Pernyataan semacam ini dibela oleh Lora Ismail. Lora Ismail masih mencoba buta dan mencoba tuli atas pernyataan-pernyataan konyol semacam itu. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari dengan sangat tegas, barang siapa yang ngaku bisa mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah, maka orang tersebut dihukumi kafir secara kesepakatan ulama. Jika Lora Ismail NO, bukalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ Mbah Hasyim Asy'ari mengutip dari kitab Asy-Syifa dan banyak lagi terkait kebusukan-kebusukan Ba'alawi, baik dari kitab moyang-moyangnya maupun kabib-kabib yang sampai saat ini masih berkeliaran berceramah. Kemudian yang tidak kalah menarik lagi ceramah dari Novel Al-Idrus. Setiap kali ceramah itu isinya pamer nasab. Bahkan Novel Al-Idrus itu ngomong, di mana di suatu wilayah di situ ada kabib, maka bebas dari bencana. Itu pernyataan semacam itu dari mana dasarnya? Bencana mau turun atau tidak itu hak prerogatif Allah. Kemudian ada Kabib Mutahar itu yang ceramah seenaknya. Allah kalau mau menurunkan azab atau menurunkan bencana kepada alam semesta, ini harus izin dulu ke wali kutub. Yang Allah itu wali kutub atau Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah pemegang otoritas tertinggi mau berbuat, mau menunjukkan kekuasaannya harus izin dulu ke para wali kutub. Pernyataan-pernyataan semacam itu kemudian kami publikasikan dan tunjukkan kepada publik bahwa inilah ajaran Ba'alawi yang sesat. Lora Ismail justru menuduh kami adalah orang yang mengframing, mencoba mengadu domba Ba'alawi. Lora Ismail buka kitab-kitab Ba'alawi, dikaji dengan teliti dan jeli. Setelah itu baru netralkan hati, kemudian Anda pasti bisa menilai ajaran semacam itu ajaran yang benar atau tidak. Jangan hanya karena dekat dengan Habib kemudian untuk mengatakan yang benar saja berat. Seorang ulama itu harus berani, qulil haq walau kana murron, katakan benar walaupun itu pahit di lidah. Berat kalau ulama sekelas Lora Ismail melihat kebobrokan di depan mata tapi hanya karena dekat dengan orang-orangnya sehingga tidak berani mengatakan dan masih membelanya. Rusak Indonesia kalau ulamanya seperti Lora Ismail semua. Itu saja komentar dari ceramah Lora Ismail. Kenapa saya berapi-api? Karena di saat kami orang-orang yang pengen menyadarkan budak-budak Ba'alawi yang sudah dijajah secara spiritual, kami meluangkan waktu. Demi apa? Demi agar pribumi tidak dijajah oleh orang-orang Ba'alawi. Justru Lora Ismail dengan entengnya mengatakan kamilah orang yang mengframing dan mengadu domba Ba'alawi. Itu keterlaluan Lora Ismail.
Ya entah apakah Lura Ismail ini benar-benar keturunan Mbah Khalil atau tidak. Tetapi itu nggak penting. Mau keturunan siapapun, saya tidak memandang nasab soalnya. Saya menilai seseorang punya manfaat banyak terhadap orang lain bukan karena nasabnya, tetapi karena keilmuan. Siapapun yang berilmu dan berani katakan benar, maka orang tersebut saya sebut sebagai ulama. Mau keturunan ulama segede apapun, semasyhur apapun, tetapi mentalnya mental pengecut, maka tidak layak disebut sebagai ulama. Itu saja komentar saya dan semoga nanti video ini diulas panjang lebar oleh Gus Aziz Jazuli karena ceramah itu ceramah yang baru saja tadi diupload oleh channel dari Kapiba Alawi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.